Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li jami'it tullab wa talibat min fasl sabi' fi madrasati Rabbani. Waalaikumsalam wa alaikumul mahabbah minni. Tayyib ya ahibbai jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, memberikan kita iman dan Islam serta kesempurnaan kesehatan serta waktu yang melimpah ini sehingga kita dapat bisa kembali lagi mengkaji bahasa Arab yang insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Tip. Untuk yang kemarin kita sudah belajar tentang kepemilikan dalam bahasa Arab. Tetapi masih ada dalam kata bantu dengan lam ya. Contoh li, laka, laki, laha, lahu dan lain sebagainya. Itu miliknya, milik itu ada kata-kata milik kamu, milik itu ada kata bantu lam. Kalau di sini adalah asli tanpa ada huruf lam. Baik. Contoh di sini sudah ada ya, sudah bahkan ada rumusnya. Untuk dhamir ana di situ adalah ya. Untuk dhamir anta di situ adalah ka. Adapun untuk dhamir anti itu adalah ki. Dan adapun dhamir yang huwa itu hu atau hi. Dan terakhir hiya yaitu alha atau ha. Baiklah, Ustaz akan memberikan penjelasan secara lengkap dan jelas insyaallah. Baiklah, contoh ana ambil satu isim saja. Baiklah, contohnya yaitu kitabun. Kalau untuk ana atau artinya kitab saya, maka kitabi. Kalau anta menjadi kitabuka. Kalau anti menjadi kitabuki. Kalau huwa menjadi kitabuhu atau kitabihi. Kenapa beda ya Ustaz untuk kitabuhu tadi? Nanti. Kalau hiya menjadi kitabuha. Ustaz ambil contoh satu ya. Tadi kitabun bersambung dengan untuk menjadi milik saya. Kitabi menjadi kitab saya. Kalau kitabuka menjadi kitab kamu laki-laki satu. Kalau kitabuki menjadi kitab kamu perempuan satu. Kalau kitabuhu menjadi kitabnya dia laki-laki satu. Kitabihi juga sama, kitabnya dia laki-laki satu. Berbedanya adalah untuk kitabuhu berada dalam keadaan marfu karena tidak ada alat atau tidak ada yang mendahulunya seperti huruf jar atau ya seperti huruf jar. Seperti apa? Contoh, kitabuhu itu mujarrad atau hanya itu saja tanpa ada yang mendahulunya. Tapi kalau kitabihi pasti ada sesuatu yang menjadikan dia majrur atau kasrah. Kitabihi. Contoh fi kitabihi. Artinya fi kitabihi di dalam kitabnya laki-laki satu. Kitabiha atau kitabuha yaitu kitabnya dia perempuan satu. Di sini jelas ya. Berarti kalau untuk ana menjadi kitabi, kalau anta kitabuka, anti kitabuki, huwa kitabuhu atau kitabihi, hiya kitabuha. Di sini artinya kitab saya, kitab satu laki-laki, kamu satu laki-laki, kitabuki, kitab kamu satu, kitab kamu perempuan satu. Kalau kitabuhu, kitab dia laki-laki satu. Kalau kitabuha, kitab dia perempuan satu. Li manzilun, langsung ya bawahnya. Li manzilun wa manzini fil qaryati fi manzini misbahun kahrubaiyun. Artinya saya mempunyai rumah. Rumah saya di desa, berada di desa. Fi manzini misbahun kahrubaiyun, di rumah saya terdapat lampu bertenaga listrik atau lampu listrik. Seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ada lampu teplok kalau dalam bahasa Jawanya, yaitu lampu yang menggunakan minyak tanah. Langsung bawahnya, ya Muhammadun
hal laka misbahun? Apakah kamu memiliki lampu? Aina misbahuka? Ahada misbahuka? Hal fi misbahika zaitun? Di sini pertanyaan adatul istifham. Maksudnya di sini untuk bertanya, lebih jelasnya bagaimana tata cara dalam bertanya dalam bahasa Arab. Contoh, hal laka misbahun? Apakah kamu memiliki lampu? Di sini ada hal, ada istifham. Kalau aina misbahuka bertanya tentang tempat. Di mana lampu kamu? Laki-laki, wahai laki-laki satu. Terus a di sini adalah hal atau apakah, artinya ahada misbahuka? Apakah ini lampu kamu? Hal fi misbahika zaitun? Apakah di dalam lampu kamu terdapat minyak? Paham ya sampai sini? Di sini yang paragraf kedua itu adalah adat atau cara untuk bertanya dalam bahasa Arab. Oh, nomor 3. Ya Maryamu anti tilmidatun laki kitabun wa kurrasatun ala maktabika. Wahai Maryam, kamu kamu murid perempuan atau siswi, kamu mempunyai sebuah kitab dan sebuah buku di atas meja kamu. Laki kitabun wa kurrasatun ala maktabiki. Ala maktabiki bukan maktabika. Di situ karena untuk anti, lihat di dhamir di atas itu di kotak. Di situ anti itu ki bukan ka. Di situ ada yang kesalahan ya. Baiklah, insyaallah paham ya insyaallah ya. Baiklah, langsung lanjut lagi. Baik, yang kedua. Kita langsung ke intinya karena mengingat waktu dan efisien waktu ya. Adzalika qalamuki hal fi mahfadhatiki mibratun? Apakah itu bolpen kamu, wahai perempuan satu? Terus ambilnya pertanyaan lagi. Hal fi mahfadhatiki mibratun? Apakah di dalam mihfadah itu dompet? Apakah di dalam dompet kamu perempuan satu terdapat rautan? Artinya itu. Bawahnya Halimatun khadimun fi manzili. Halimah itu nama manusia, perempuan ya. Halimah, kalau kita ngomong Mbak Halimah khadimun, seorang pembantu fi manzili, di dalam rumah saya. Manzilin itu rumah. Laha minasyatun 'alal haiti. Laha dia, siapa ha di sini kembali ke Halimah yang artinya Halimah memiliki, asalnya itu tapi laha di sini dia memiliki minasyatun itu kemonceng 'alal haiti di atas tembok. Di atas maksudnya di sini itu nempel ya, bukan berarti di atas gini, bukan. Tapi di atas itu nempel. Ini kan tembok itu kan berdiri ke atas gini. Nah, di sini nempel gini maksudnya gitu. Baik, langsung ghurfatuha bijanibil matbahi, kamarnya di samping dapur. Laha sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Dia atau Mbak Halimah tadi memiliki ranjang dan kardus di kamarnya. Fi ghurfatiha itu artinya di kamarnya. Sarirun itu artinya ranjang. Adapun sundukun itu artinya persegi empat atau kalau kita bahasa gampangnya itu adalah kardus. Baik, al-kharitatu 'alal haiti. Al-kharitah itu artinya atlas atau peta. 'Alal haiti di atas tembok atau dinding. Nah, sudah jelaskan, dinding itu ke atas gini ya. Maksudnya di atas itu bukan gini, bukan, tapi di sini. Maksudnya ke atas juga dan dia nempel di tembok maksudnya gitu ya. Hal 'alal haiti mismarun? Apakah di atas dinding terdapat paku? Na'am 'alaihi mismarun. Ya, di atasnya terdapat paku. Halit taqwimu mu'allakun 'alal mismari? Tadi apa? Apakah at-taqwimu kalender mu'allakun tergantung atau menggantung 'alal mismari di atas paku? Na'am, huwa mu'allakun 'alal mismari. Ya, dia tergantung di atas paku. Hal fil hujrati maktabun? Apakah di dalam kamar terdapat meja? Na'am, fiha maktabun. Iya, di dalamnya terdapat meja.
Bijanibil maktabi sarirun anihi hasyiyatun. Di samping meja terdapat ranjang. Alaihi hasyiyatun, di atasnya terdapat kasur. Wa alal hasyiyati mikhaddatun walihafun au disarun. Artinya wa alal hasyiyati, dan di atas kasur terdapat mikhaddatun itu bantal, walihafun itu selimut. Lihafun itu sama dengan atau sama saja dengan disarun. Ditharun artinya selimut. Lihaf dan dithar itu sama-sama artinya selimut. Lisariri namusiyatun, dan lisariri namusiyatun, ranjang itu memiliki tirai, atau kalau dalam bahasa Jawanya selambu atau kelambu, yang biasanya ada di sekeliling mengelilingi ranjang, dikarenakan untuk menghindari hewan seperti nyamuk dan lain sebagainya. Walil babi wan nafidati sajfun. Nah, ulangi lagi, walil babi wan nafidati sajfun, artinya pintu dan jendela memiliki satrun, atau sajfun itu dari sitar atau penutup atau penghalang, yaitu ya tadi tirai. Seperti tirai untuk tidak terhalang cahaya ketika dibuka jendelanya atau pintunya. Li baitun, aku memiliki rumah. Amamahu sahatun wa wara'ahu bustanun. Amamahu artinya di depannya terdapat sahatun, sahatun, lapangan. Wa wara'ahu, dan di belakangnya bustanun, terdapat kebun. Wa fi dzalikal bustani syajaratun wa ushbun. Wa fi dzalikal bustani, dan di kebun tersebut atau di kebun itu di dalamnya terdapat syajaratun wa ushbun, terdapat pohon, dan ushbun itu rumput. Ushbun di sini bisa diartikan juga hijau-hijauan, karena rumput itu warnanya hijau, juga bisa dikatakan hijau-hijauan, tapi arti dari kata dasar ushbun itu rumput. Tapi karena banyak yang mengaitkan atau menghiaskan, karena terkadang ushbun di sini bisa dikatakan palawija dan lain sebagainya, hijau-hijau yang penting ya. Jadi di kebun itu selain ada pohon, juga ada kayak kebun-kebunan yang di dalamnya ada kayak hijau-hijauan, kayak mungkin kacang panjang dan lain sebagainya, maksudnya itu. Wa fis sahati ushbun wa zahrun, dan di lapangan terdapat ushbun, tadi yang bilang rumput, asli kata makna aslinya, wa zahrun, dan bunga. Hallaka sahatun fiha syajaratun, apakah kamu memiliki lapangan yang di dalamnya terdapat pohon? Li akhi manzilun, li akhi manzilun, saudara laki-lakiku memiliki manzilun, rumah. Amamahu syajaratun, di depan rumahnya terdapat pohon. Wa wara'ahu bi'run wa hammamun, dan di belakangnya terdapat sumur dan kamar mandi. Nah, sampai di sini paham insyaallah ya. Enggak terlalu susah insyaallah. Alhamdulillah, di puncak pada pertemuan kali ini, yaitu tetap ada tugas buat antum sekalian di rumah untuk dikerjakan sebisa mungkin. Baiklah, agar tidak bingung, Ustadz akan bacakan apa sih yang harus dikerjakan dan apa artinya sih apa gitu ya, biar paham. Karena fahmus soal nisful jawab. Karena paham dengan soal itu artinya sudah setengah dari menjawab soal tersebut, agar tidak salah dalam menjawabnya. Baiklah, at-tamrinat artinya latihan-latihan. Tamrin hadiyata asyar artinya tamrin ke-11. Uktub so'alan likulli jawabin min hadhil ajwibah. Uktub artinya tulislah soalan, sebuah soal, likulli jawabin, untuk setiap jawaban,
min hadhil ajwibah, dari setiap jawaban-jawaban ini. Maksudnya gimana? Di sini terada jawaban-jawaban yang banyak. Di sini terdapat jawaban-jawaban yang sangat banyak dan di situ belum ada soalnya. Contohnya, darajati fil baiti. Sepedaku berada di rumah. Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Nah, berarti gini, aina darajatuka? Di mana sepeda kamu? Darajati fil baiti. Sepedaku berada di rumah. Jadi pertanyaannya adalah aina darajatuka? Di mana sepeda kamu? Insyaallah paham ya. Untuk nomor 2, fi jaybika qalamu hibrin. Di dalam saku kamu laki-laki satu terdapat ballpoint atau pena. Nomor 3, na'am li bustanun. Ya, saya memiliki kebun. Nomor 4, huwa litilmidi. Itu atau dia, nggak bisa. Ini huwa, jadi untuk laki-laki ya, hati-hati. Bisa kolamun, bisa apa. Yang penting jangan sampai mu'annas. Huwa litilmid. Itu milik seorang murid. Bawahnya, na'am lahu surun. Iya, dia memiliki pagar. Nomor 6, la huwa tilmidun. Tidak, dia seorang murid. Bawahnya, bainas sahati wal bustani suhrun. Bainal sahati wal bustani surun. Di antara lapangan dan kebun terdapat pagar. Nomor 8, sahibuhu fil hujrati. Temannya berada di dalam kamar. Nomor 9, la bal 'alaiha qirtasun. Tidak, akan tetapi di atasnya terdapat kertas. Nomor 10, bijanibihi bi'run wa hammamun. Di sampingnya terdapat sumur dan kamar mandi. Oke, sampai di sini ya, insyaallah semoga paham, bisa dipahami, bisa diserap ilmunya, bisa direnungin apa isinya. Andai belum paham dan belum tahu, silahkan dan bisa selalu untuk tanya ke Ustadz agar bisa dijelaskan lebih lanjut dan lebih paham. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.